Kiai Haji Ahmad Bakri. Kiai Haji Ahmad Bakri, atau yang lebih akrab disapa Guru Bakri, adalah seorang ulama besar Kalimantan Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kabupaten Banjar. Beliau seorang dai kondang dan juga dikenal sebagai tokoh organisasi seperti NU dan PKB. Beliau lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1958 di Desa Manarap Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, dari pasangan Haji Imanuddin dan Haja Sapura. Nama Ahmad Bakri merupakan nama yang diberikan atau dipilihkan oleh seorang ulama besar di kampungnya bernama Tuan Guru Haji Makmur. Kiai Haji Ahmad Bakri wafat pada hari Jumat tanggal 1 Februari tahun 2013 sekitar pukul 21.30 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dalam usia 54 tahun 5 bulan. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya di pemakaman yang berada di Komplek Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kabupaten Banjar. Pada tahun 1985, di usianya yang ke-26 tahun, Kiai Haji Ahmad Bakri mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Hajah Siti Rukayah, putri seorang guru agama yang bernama Haji Husin Abdullah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Haji Muhammad Rashid Rida, Hajah Siti Zafira, Muhammad Saman, Hasan Al-Munawar dan Muhammad Aukan Rabani. Tahun 1967 ketika berusia sekitar 7 tahun, Kiai Haji Ahmad Bakri masuk sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Salatiyah di Desa Bitin, sebuah sekolah agama swasta satu-satunya yang ada di desa itu, dan menamatkan sekolah tingkat sanawiyah di sekolah yang sama tahun 1976. Keteguhan, kedisiplinan, kerajinan, dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikan Ahmad Bakri selalu menjadi juara kelas. Ia berguru kepada beberapa ulama setempat seperti Kiai Haji Muhammad Ramli, Kiai Haji Muhammad Arsyad, Kiai Haji Mansunia, Tuan Guru Haji Amir Haji, Tuan Guru Haji Darsi, dan lain-lain. Selain berguru secara formal di sekolah, ia ikut hadir di majelis taklim guru Kiai Haji Asmuni Danau Panggang, Guru Danau, serta belajar ilmu nahwu dan saraf kepada Tuan Guru Haji Zainuddin. Tahun 1977, Ahmad Bakri merantau ke Martapura untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam. Selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam, ia banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan ilmu-ilmu agama yang baru, terutama yang bersumber dari kitab-kitab tradisi pesantren, kitab kuning, atau biasa juga dikenal sebagai kitab gundul. Beberapa kitab kuning yang menjadi makanan sehari-harinya waktu masih di kelas 1 Aliyah Pondok Pesantren Darussalam di bawah asuhan Kiai Haji Syukri Unus antara lain Muroki, Al-Ubudiyah, Akhlak, Tuhfatul Murid, Tauhid, dan kitab lainnya terkait hadis, tarikh, tafsir, fikih, bahasa Arab, mantik dan lainnya. Pada tahun 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren tersebut. Selain mengikuti pendidikan formal di Pondok Pesantren Darussalam, Ahmad Bakri pada setiap kesempatan, terutama pada sore hari, juga rajin ngaji duduk sistem halakoh pada ulama-ulama di kampung. Apalagi Martapura memang dikenal sebagai gudangnya para ulama di Kalimantan Selatan.
kegemaran atau kesenanganku yang telah tertanam sejak di madrasah ibtidaiyah sampai sanawiyah untuk bertanya terhadap sesuatu masalah yang belum atau tidak aku pahami. Dengan berbekal sifat inilah, aku banyak mendapatkan informasi-informasi tambahan mengenai suatu masalah, terutama yang menyangkut masalah khilafiyah antar mazhab, menggali dan memperdalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan menelaah kitab-kitab klasik yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama bertahun-tahun di Martapura, Ahmad Bakri banyak memiliki waktu untuk berkenalan lebih dekat dan berguru secara khusus kepada ulama-ulama terkemuka. Antara lain Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Kiai Haji Ruyani, Kiai Haji Syukeri Unus, Kiai Haji Ahmad Jarkashi dan Kiai Haji Ahmad Amin. Tidak lama setelah menyelesaikan mondok di Darussalam, beliau mempersunting gadis asal Gambut. Dan di tempat inilah beliau kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Dalam aktivitas keagamaan, di samping mengelola pondok, beliau juga memangku jabatan sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Beliau mengisi pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut. Beliau juga mengasur uang tanya jawab agama di surat kabar Banjarmasin, Pos dan tabloid Serambi Ummah. Kumpulan dari tanya jawab tersebut telah diterbitkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Ibanatul Ahkam.